Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat percikan iman, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita semua masih diberi umur, diberi jalan kehidupan untuk kita habiskan, dan jangan lupa rezeki terakhir yang Allah titipkan kepada kita adalah rezeki umur. Maka mari kita berjuang sebisa mungkin, sedapat mungkin, semaksimal yang kita bisa agar rezeki umur ini bisa kita isi dengan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan. Pagi ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan, sejumlah masalah, sejumlah kasus yang akan kita bedah dari tinjauan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita awali dengan masalah yang pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana status uang muka yang hangus? Jadi, kalau pada tanggal tertentu tidak bisa melunasi, maka uang tersebut hangus. Apakah uang tersebut halal? Mohon penjelasan. Uang muka itu namanya dalam kajian fikih muamalah itu urbun, ya. Ada sejumlah ulama yang mengharamkan uang muka yang hangus, yang angus, merujuk kepada hadis Nabi, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'il urban. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, mengharamkan jual beli dengan cara uang muka, lalu uang mukanya itu angus, gitu. Tapi kalau ada uang muka ternyata pada tanggal tertentu tidak bisa dilunasi, dikembalikan lagi, tidak apa-apa. Nah, ini pendapat pertama ya. Saya ingin mengemukakan beberapa pendapat. Jadi pendapat pertama itu mengatakan tidak boleh uang muka itu angus. Jadi urbunnya sendiri boleh. Untuk supaya tidak lepas sama orang, ya udah saya kasih uang muka, kasih panjer. Nah, yang jadi masalah seringkali uang muka itu hangus kalau pada waktunya tidak bisa melunasi. Nah, Rasulullah SAW an bai'il urban. Nabi SAW melarang jual beli dengan cara uang muka yang hangus. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, misalnya diwakili oleh ulama kontemporer, di antaranya Syekh Abdullah bin Baz, ya. Beliau mengatakan bai'il urban, ya. Hadis yang menjelaskan tentang naha Rasulullah an bai'il urban itu hadisnya dhaif. Jadi hadis yang melarang jual beli dengan cara DP, ya, dengan cara uang muka, kan ada hadisnya yang melarang. Itu tuh dhaif. DP uang muka hangus bisa haram, bisa halal. Haram bila tidak ada kesepakatan. Tapi halal kalau ada kesepakatan. Nah, jadi ada kesepakatan. Kalau sampai tanggal sekian tidak dilunasi, maka dianggap tidak jadi dan uang menjadi pemilik barang. Atas dasar apa uang jadi pemilik barang? Karena uang tersebut menghalangi orang yang punya barang untuk menjual ke orang lain. Saya punya tanah, ya. Ada ngasih DP, Pak Am,
5 juta dulu ya, ini tanda bahwa saya mau beli tanah Pak Am. Nah, Anda memberikan tenggat waktu. Nanti awal bulan saya lunasi. Tapi kita ada kesepakatan, kalau awal bulan itu ibu tidak bisa bayar, maka uang jadi panjer ya, itu jadi milik saya gitu. Karena saya kan tidak bisa jual ke orang karena ibu sudah ngasih tanda jadi ke saya. Ada kesepakatan ya. Ternyata benar, di awal bulan itu ibu tidak bisa melunasi. Maka atas dasar kesepakatan awal, uang panjer atau uang muka atau uang tanda jadi itu jadi milik saya. Halal nggak? Halal, karena ada kesepakatan. Makanya dalam masalah muamalah, dalam masalah hubungan antar manusia, pentingnya sebuah perjanjian. Pentingnya sebuah kesepakatan. Nah, Syekh bin Baz mengatakan uang muka itu halal bila kesepakatannya, kalau kesepakatannya itu menjadi pemilik yang punya barang. Karena yang punya barang itu kan dia tertahan, tidak bisa menjual ke orang. Boleh jadi ada penawar lain, tapi saya nggak berani ngelepas gitu. Karena apa? Sudah diberi tanda jadi oleh Anda. Nah, disinilah kenapa uang panjer itu menjadi milik saya, karena saya jadi tertahan oleh Anda gitu loh. Tapi ingat, halal kalau atas dasar kesepakatan. Jadi tolong diingat, dalam Islam itu jual beli yang sifatnya bersyarat tertulis. Ya. Bikin di materai. Saya memberikan sebagai tanda jadi, bila ya tanggal sekian tidak, maka uang muka itu, tanda jadi itu menjadi menjadi milik pemilik bla bla bla. Tanda tangan. Nah, sehingga itu menjadi akad ya. Kalau udah ada akad ya menjadi halal gitu ya. Nah, lalu ada sebuah lajnah fatwa. Jadi ada sebuah lembaga, lajnah daimah lil buhuth al ilmiyah wal ifta. Jadi ini sebuah lembaga fatwa internasional, mendunia, dikatakan mendunia karena diwakili oleh tokoh-tokoh yang pakar pada bidangnya, diambil dari beberapa negara yang dianggap mewakili. Nah, di dalam fatwa nomor 9388 dikeluarkanlah fatwa tentang boleh seorang penjual mengambil urbun, mengambil uang muka dari pembeli, ya, dan dalam keadaan pembeli, atau dengan kata lain, bila pembeli gagal, ya. Jadi dalam hal ini fatwa Lajnah Daimah lil Buhuthi al Ilmiyah wal Ifta, yang merupakan lembaga fatwa yang cukup besar dan mewakili ulama-ulama sedunia, mengeluarkan fatwa bahwa uang muka atas kesepakatan bisa jadi pemilik orang yang menjual apabila ternyata si pembeli tidak bisa memenuhi janji pembayaran, ya, begitu. Itu jawabannya. Semoga kita semua bisa memahami fikih muamalah, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan perdagangan, dan Islam itu agama yang sangat menjaga kezoliman dua belah pihak. Jadi dijaga supaya
yang membeli tidak zolim, yang menjual tidak zolim dan dizolimi, gitu loh. Jadi dua-duanya dijaga supaya tidak dizolimi atau menzolimi, ya. Nah, makanya ada aturan-aturan yang tadi saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya, sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz sehat walafiat. Amin. Di medsos ada seorang ustadz mempraktekkan cara wudhu dengan memakai segayung air. Di mana dalam cara tersebut ustadz mengambil air dengan diciduk. Banyak yang komen negatif. Bahkan ada yang bilang sesat, tidak sah. Karena katanya itu air mustakmal. Bagaimana Ustadz? Ya, sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un illa intaghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fih. Jadi kalau kita menciduk, jadi kita nih, saya menciduk air dari apa? Dari segayung air gitu. Ya, cuci muka, nyiduk lagi, pasti ada air yang nempel bekas wajah, benar nggak? Masuk lagi. Nah, katanya itu tidak bisa digunakan. Kalau menurut hemat saya, itu tetap bisa digunakan karena yang nempel di tangan kita itu bukan air najis. Innal ma'atahur, air itu suci. La yunajisu syai', tidak bisa menjadi najis. Ya. Kecuali binajasatin tahdutsu fi. Ada najis yang masuk ke air itu dan najis tersebut begitu tampak, ya, berubah rasanya, warnanya, baunya dengan najis itu. Jadi hadisnya cukup jelas. Selama itu bukan oleh najis, bisa dipakai. Jadi kalau ada orang berwudu pakai ciduk, ya, nih diciduk nih, ya, muka dicuci, ya kan, dibasuh, masuk lagi kan tangan tuh kan. Nah, di sini pasti ada bekas-bekas air di wajah kan. Nah, pertanyaannya, yang di tangan, air yang di tangan ini air najis bukan? Bukan kan? Oke, masuk lagi. Ya. Nah, jadi tidak ada istilah jadi tidak sah karena airnya tetap suci. Gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu dengan cara yang tadi. Lalu para sahabat berwudu sisa dari air wudu Nabi. Pakai tangan, ya. Tidak pakai keran kan? Zaman dulu mana ada keran, ya? Pakai tangan, diciduk gitu loh. Sisanya sahabat pada berwudu. Boleh, boleh, gitu. Jadi kita ini seringkali komen tidak atas dasar ilmu, ya, hanya katanya. Jelas air itu akan najis kalau binajasatin tahdutsu fi. Bila ada najis yang masuk ke air itu, mungkin ini bukan najis, ya nggak? Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz selalu sehat, berkah, husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana cara menghadapi orang yang selalu mengeritik, nah, sampai 3 kali, mengeritik. Apa yang harus saya lakukan? Sebab saya jawab juga, tetap saya mengeritik. Nah, gini teman-teman sekalian, ya. Ada orang yang memang di mata dia itu orang tuh salah gitu loh, ya. Jadi sebenarnya yang problem itu bukan di Anda, di dia. Ya, jadi gini. Ada yang mengeritik itu
eh, apa wajar gitu loh, ya. Jadi ada saat dia tuh kritis gitu, ngeritik ini gitu, ya. Tapi ketika kita benar, dia support. Ya, nah gitu Pak. Saya lebih setuju ini kebijakan Bapak. Ini bagus nih Pak. Nah, tapi 2 hari ada lagi kebijakan, dia nggak setuju, dia kritik. Nih, berarti dia mengkritiknya itu atas dasar logika keilmuan. Dan tentu saja itu boleh, gitu loh, ya. Makanya ada ayat yang mengatakan kita ini kudu mengajak kepada kebaikan dengan cara santun. Tapi ketika kita berdebat, berdebat itu kan saling mengkritisi. Berdebat itu apa? Saling mengkritisi. Anda lihat di surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan ilmu. Jadi kalau mengajak orang teh pakai ilmu, jangan asal ngomong. Jangan asal men-share, pakai ilmu. Benar nggak itu? Ya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Cara menyampaikannya kudu santun. Jadi Islam itu agama yang menjaga kesantunan. Walaupun kita benar, ari cara menyampaikannya buruk, kan jadi buruk. Jadi biasakan mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu nasihat yang baik. Nah, kalaupun terjadi saling mengkritisi, wajadiluhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kamu dengan tetap menjaga etika perdebatan. Jadi kita dianjurkan untuk mengajak kepada kebaikan dengan ilmu, dengan kesantunan. Kalaupun berdebat, mengkritik, lakukan dengan cara yang santun. Jadi Islam tidak melarang untuk mengkritik, dikritik, saling mengkritik. Tidak dilarang, gitu loh. Tapi yang dilarang itu kita tidak santun. Nah, ada orang yang sebenarnya bukan ngeritik, emang julid gitu orangnya. Tidak pernah di mata dia orang itu bagus. Si ini dikritik, si itu dikritik, gitu ya. Nah, biasanya orang kayak begini memang tidak akan maju. Orang kayak begini, coba Anda lihat. Orang yang kerjaannya ngeritik, nggak akan maju. Jadi sebenarnya dia berada di belakang. Lalu julid. Nah, akhirnya ngeritik gitu loh. Maka saya sampaikan hal ini supaya kita paham kapan kita mengkritik, kapan kita mengkritisi, kapan kita menghargai. Masa kalau saya punya pimpinan salah terus? Enggak juga kan. Pada saat benar, ya saya support, saya hargai. Pada saat menurut saya ini kurang tepat, saya kritisi. Tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang santun. Yuk, kita saudara-saudaraku tercinta, sebagai orang yang beriman, berakhlak, ya. Karena Nabi pernah mengatakan, ayyul mu'minina afdal. Ya Rasulullah, mukmin yang paling berkualitas itu yang seperti apa? Kata Nabi SAW, ahsanuhum khuluqan. Yang paling berakhlak. Nah, itu catatan ketika bicara tentang mengkritisi, ya, gitu. Gimana kalau Anda jadi korban, gitu? Tanda petik korban, ya. Ada orang tuh ngeritik. Nah, hal yang paling bagus kalau orang mengkritik itu coba dengarkan. Lalu ambillah yang positifnya. Siapa tahu apa yang dia sampaikan itu ada benarnya. Jadi dengarkan saja. Ya, ambil yang positifnya. Sekalipun mungkin orang itu ngeritiknya julid kan gitu. Ngeritiknya itu karena dengki. Ya nggak apa-apa, dengerin aja. Boleh jadi di dalam kedengkian itu ada mutiara. Nah gitu. Artinya yang dianggap oleh kita, oh iya kritikan ini mah benar. Ya. Bila perlu, sok catat. Oh ini. Dan
berubahlah. Artinya, apa salahnya kita berubah karena kritikan? Benar nggak sih? Boleh jadi kita ini makin baik karena kita mau mendengar kritikan, mau mengubah gitu. Ada orang suka bilang, be yourself katanya. Jadilah dirimu. Anda setuju nggak sih kalau ada yang bilang, jadilah dirimu sendiri, be yourself? Setuju nggak Anda? Kalau saya sih nggak setuju ya. Kenapa? Manusia bukan be yourself, be better. Gitu. Jadi orang yang lebih baik. Kalau misalnya gini, saya pelit, ya, kata teman-teman, Aam, kamu mah pelit, saya bilang, no penting mah jadi diri saya, gitu. Kan suka bilang, be yourself, katanya. Jadi dirimu sendiri. Ya, jadi dirimu sendiri kalau sudah baik ya, it's okay. Pertanyaannya, emang kita ini sempurna? Pasti ada kurang-kurangnya. Jadi gimana? Be better. Jadi bukan be yourself, be better. Jadi orang yang lebih baik. Nah, untuk lebih baik, kita kudu mau mendengar. Orang yang mengkritisi kita, orang yang bahkan menjelekkan kita, dengerin. Lalu catat hal-hal yang menurut Anda, oh iya, ini nyelekit nih, ini perih nih omongan tuh. Tapi benar juga ya. Ya udah aku catat. Lalu be better. Kita mengubah diri untuk menjadi lebih baik, gitu loh. Itu saran saya, ya. Jadi saya tidak setuju dengan kalimat be yourself. Enggak. Kenapa? Gimana kita progres? Gimana kita jadi lebih baik? Kita mempertahankan diri kita. Kalau saya pelit, ya jadilah diri saya yang pelit terus. Kalau saya julid, jadilah diri saya yang julid terus. Kalau saya pemalas, jadilah diri saya yang pemalas terus. Jadi be yourself itu tergantung orangnya. Gitu. Ya. Jadi kudu apa? Be better. Jadi orang yang lebih baik. Nah gitu. Ya. Jadi orang yang lebih baik. Jadi kritikan itu sepedas apapun, dengerin. Anda dikritik oleh suami, pedas sekali, dengerin. Boleh jadi omongannya benar. Lalu perbaiki. Gitu. Anda dikritik oleh istri, pedas banget kan. Ya dengerin. Ya. Nggak usah bela diri, dengerin. Lalu be better. Perbaiki. Boleh jadi omongannya itu emang benar. Nah gitu. Itu pun kalau kita ingin menjadi orang yang diberkahi. Ada riwayat yang mengatakan man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang kualitas kesolehan, kebaikan hari ini sama dengan kemarin, itu orang yang tertipu waktu. Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang kualitas kesolehannya lebih buruk, hari ini tuh lebih buruk dari hari kemarin, itu tanda orang yang terlaknat, terpuruk. Nah, kita harus be better. Man kana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa marhum. Siapa yang kualitas kesolehan hari ini lebih baik, nah be better ya, lebih baik, maka itu orang yang diberkahi. Jadi orang yang diberkahi itu selalu berjuang gimana caranya aku lebih baik. Nah, puncaknya saat kita meninggal, kita di puncak kebaikan. Ya Allah, jadikan amal terbaikku saat aku berpulang kepadamu. Ya Allah, jadikan waktu terbaikku saat aku berpulang kepadamu. Kan ada doanya. Kita mohon di saat berpulang itu kita di kondisi terbaik, kesolehan kita itu di puncak terbaik. Berarti apa? Kita punya prinsip bukan be yourself, tapi be better. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya,
kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz dan keluarga dan jamaah selalu sehat. Amin, amin. Izin bertanya, bagaimana mengubah perilaku anak jika salah mendidik waktu kecil? Karena waktu itu ilmu saya kurang. Saya sebagai ibu merasa bersalah dan kadang menyalahkan diri sendiri. Sampai saya merasa nyesek. Mohon solusinya Ustadz. Dan doakan biar saya sabar terus untuk bisa memperbaiki diri. Nah, dari kasus Anda itu, di situ ada kunci. Biar saya ingin memperbaiki diri. Itu keyword, itu kunci yang penting. Manusia mah kudu ada keinginan memperbaiki diri. Ya. Nah, ada seorang bapak, ya, ini seorang bapak, dia merasa bersalah saat mendidik anak. Saya, Pak, sama gitu loh. Saya mendidik anak tuh, kalau saya review, saya merasa bersalah. Kayaknya dulu salah deh, gitu. Kenapa? Ya mungkin ilmunya belum nyampe di situ. Niat saya baik, tapi ternyata ilmu saya waktu itu, ya, 30 tahun lalu, ilmu saya belum kayak sekarang. Jadi saya merasa, aduh, saya salah gitu. Nah, ya udah, kita minta maaf sama anak-anak. Maafin papa ya. Boleh jadi ketika kamu masih pada kecil, papa teh salah ngadidik teh. Da ilmu papa teh, ya begitulah, masih terbatas. Jadi kalau Anda bertanya, ya saya berbagi pengalaman aja. Saya masuk minta maaf sama anak. Saya peluk anak saya bilang, papa minta maaf. Mungkin kalian terluka, mungkin kalian terhina, mungkin kalian merasa tidak berarti karena omongan papa. Maafin, saya minta maaf. Karena saya dulu 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, asa bener gitu. Ternyata setelah makin kesini dipelajari, salah saya teh. Nah, jadi Anda merasakan hal yang saya rasakan. Dan mungkin banyak bapak yang merasakan itu juga, gitu ya. Ya kecuali ada bapak-bapak yang ya sok bener gitu. Ya. Nah, jadi cara yang pertama, jangan malu untuk minta maaf. Ya, kan niat kita mah baik. Bener gak sih? Mana ada orang tua yang ingin menghancurkan masa depan anak? Iya nggak? Tapi kadang-kadang niat baik itu tidak dibarengi dengan ilmu. Makanya saya suka berulang-ulang menyampaikan pada adik-adik, ya, pada anak-anak yang sudah dewasa, jangan sampai mengulangi kesalahan. Yaitu saya sharing, saya berbagi, ya. Saya seringkali berulang mengatakan bahwa anak itu, jadi gini, kita sebagai ayah, karena yang nanya ayah nih, saya seneng nih. Kenapa? Kita sebagai ayah seringkali suka mengatakan ayah sibuk. Ya, jadi si ayah itu beranggapan anak tuh kudu ngerti bahwa ayah tuh cari nafkah. Sampai tidak ada waktu untuk main, jalan-jalan gitu. Kebayang nggak? Anak itu dalam 1 tahun mending nggak ada main jeung bapaknya. Padahal boleh jadi main itu tidak harus mahal. Da anak mah belum ngerti mahal dan murah. Ya, ini untuk adik-adik saya yang anaknya masih 0 sampai 12-13 tahun. Ini golden age untuk membangun bonding, kedekatan. Ini ayah nih. Karena yang bertanya ayah, saya juga ayah. Saya sudah melewati anak-anak yang kecil sekarang sudah pada dewasa. Nah, jangan sampai anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, tidak membangun kedekatan dengan anak. Momentumnya itu 0 sampai 12 tahun. Ada saat secapek apapun main dengan anak di rumah. Ya, main cilukba, kan sederhana. Main peta umpet, main apa aja main.
Ya, kalau hari Sabtu atau Ahad, coba bareng sama anak, nih kaum ayah. Kalau rezekinya seret, bawa aja ke alun-alun, murah main di alun-alun, lari-lari, ya. Bawa aja ke Arjasari, bawa sekalian dengar pengajian. Di Arjasari lega, luas, anak-anak bisa lari-lari, tapi ada kebersamaan dengan si ayah. Nah, banyak ayah in the name of sibuk, atas nama sibuk, ayah kan cari nafkah untuk kamu, ayah kan ayah. Tapi ada yang tidak kita berikan, yaitu kedekatan. Karena kedekatan ini modal. Bagaimana mungkin anak kita setelah remaja, setelah dewasa, bisa curhat sama kita kalau dia tidak merasa dekat dengan ayahnya. Nah, jadi kalau bapak yang bertanya itu nyesel, Pak, ya ada di antara penyesalan yang saya juga rasakan. Karena waktu itu ilmu saya nggak ada di situ, gitu loh. Ya, yaitu apa? Membangun bonding, kedekatan. Ternyata murah. Jemput anak, tidak selamanya harus oleh ibunya. Ngantar anak ke sekolah, tidak harus selalu sama ibunya. Ya, main habis sekolah, kalau kita ada waktu jemput anak, main sama anak. Tidak harus selalu dengan ibunya. Ini penting loh, teman-teman sekalian. Karena kedekatan anak setelah remaja ke sana. Kan kalau anak itu sudah remaja, yang hadir dalam kehidupannya teman. Coba perhatikan anak-anak remaja. Kalau sama temennya heboh, wah, ceria gitu loh. Kalau sama ibu bapaknya, diem aja gitu. Ya nggak sih? Coba Anda perhatikan. Dan memang usianya. Tapi ketika 0 sampai 12 tahun itu, kita bisa membangun kedekatan. Ya, semoga omongan saya ini manfaat untuk adik-adik saya, anak-anak saya, yang anaknya masih kecil-kecil. Itu masa keemasan. Jangan pernah kita menyesal. Jarum jam tidak bisa kita balikin lagi. Ya, sok, dekatlah dengan anak. Walaupun dengan permainan-permainan sederhana. Sekarang lagi musim lato-lato. Ya, Anda nggak suka main lato-lato, tapi begitu anak lagi main lato-lato gitu, ayo nak, papa ajari nak, gitu. Dan gitu. Bila perlu lato-latonya beli satu lagi. Jadi Anda berlatih sama anak, bertanding. Bagi anak mah itu teh pengalaman yang benar-benar indah. Jangan dianggap sepele, gitu. Jangan dianggap sepele. Anda cuma beli apa? Beli makanan ringan ke warung gitu. Ayo nak, mau ikut sama ayah? Apa, Pak? Ke warung. Beli gula. Katanya si mama habis gula. Yuk. Anak mah seneng. Kalau masih kecil. Udah remaja mah nggak akan mau. Dibawa makan di luar aja susah. Tapi kalau lagi kecil mah anak tuh seneng. Ya. Dituntun. Wah, loncat-loncat. Kebayang nggak sama Anda? Murah. Masalahnya mau enggak? Mau enggak? Jadi lebih kepada bahasa kerennya political will, ya. Kemauan gitu loh. Ini ayah nih, saya lagi cerita kepada ayah ya. Kepada ayah. Karena banyak ayah yang apa ya? Dia merasa ya udah aku cari nafkah gitu loh. Nah, ada saat anak lagi ngerjain PR ya. Ya, papa, ini gimana? Si ayah nanti excited, oh iya ya. Nah, walaupun ternyata si ayah juga nggak bisa, tapi ikut dulu. Papa, ini aku belajar sinus, kosinus, PR aku nggak ngerti. Kosinus. Nah, yang jago gini masih mama, ya. Nah, tapi si ayah itu terlibat dulu. Begitu istrinya yang bisa matematik itu ngajarin, si ayah tuh ikut di situ. Ya. Jangan gini, Papa ini ya udah kasih mama. Si ayahnya main HP, si ayahnya nonton TV. Ini nggak benar. Anak tidak punya pengalaman, saudara-saudara. Pengalaman kedekatan. Ya. Tidak punya pengalaman. Nah, padahal
pengalaman kedekatan ini kunci yang akan ada di memorinya. Next, kemudian hari. Nah, banyak anak yang tidak punya memori bagus dengan ayahnya. Wajar kalau bapak yang bertanya ini sedih. Aduh, Pak Am, saya punya merasa bersalah. Sama, Pak. Saya juga ada perasaan itu. Makanya saya berulang-ulang begini, supaya teman-teman, adik-adikku, anak-anakku tidak mengulangi kesalahan ini. Yaitu apa? Membangun kedekatan. Kalau ternyata udah terlanjur, sok minta maaf sama anak. Ya, maafin papa ya. Papa teh banyak salah ngedidik kamu teh. Maafin. Dan anak itu pemaaf. Anak itu pemaaf. Begitu bapak dan ibunya minta maaf, dia tuh terharu. Oh iya, ibu bapak saya teh niatnya benar. Tapi mungkin waktu itu ilmunya nggak dapet. Buktinya apa? Dia minta maaf. Gitu. Ada kan anak yang ditekan terus sama orang tuanya. Ya. Pokoknya kamu di kedokteran ya, kuliah itu ya. Di kedokteran ya. Emang niatnya bagus. Dah bapaknya dokter. Pertanyaannya, apakah semua anak punya minat di kedokteran? Coba saya ingin tanya. Tidak semua kan? Gitu loh. Jadi gimana? Selama anak itu benar, ya, support. Aku mah mau di komunikasi, Pak. Hah? Apa jurusan komunikasi? Kedokteran. Nah, ini ayah salah. Kenapa? Dia otoriter. Harusnya bukan begitu. Diskusi, sering bawa anak ke rumah sakit, ya, dikenalkan dengan suster-suster, dibawa ke tempat praktek, sehingga ada di memori anaknya, oh, jadi dokter teh begini. Tidak harus disuruh-suruh. Dia bilang, aku mau kayak papa, mau jadi dokter. Benar nggak sih? Nah, seringkali kita ini memaksakan kehendak pada anak, padahal anak kita jiwanya nggak di situ. Dan anak itu menderita bertahun-tahun kuliah karena tekanan orang tua. Jadi yang paling bagus gimana? Balik ke yang tadi. Musyawarah. Ya. Saya pokoknya mau masukin anak ke pesantren. Bagus, bagus. Tapi kalau kemudian anak tidak diberi wawasan pesantren itu apa, di pesantren itu seperti apa, apalagi Anda ngomong gini, udah kamu ke pesantren biar nggak nakal. Berarti anak itu dimasukin ke pesantren karena sudah dicap, kamu mah nakal. Supaya nggak nakal, kamu masuk pesantren. Salah besar itu, saudara-saudara. Berarti membuang anak. Di kepala anak, di hati anak, gue dibuang nih sama bapak saya. Makanya dimasukin pesantren. Tapi saya emang sih aku nakal. Jadi dimasukkan pesantren. Narasi yang salah. Gitu. Ayah pengen kamu jadi orang sukses. Dan ayah yakin kamu tuh bisa sukses. Nah, salah satu jalannya kamu bisa di pesantren. Bila perlu Anda sebut orang-orang yang sukses jebolan pesantren. Ya, gitu. Jadi anak tuh ada dignity, ada kehormatan. Bahwa kamu masuk pesantren, ayah bangga dan kamu tuh orang hebat. Bisa hebat gitu. Ini ngomongnya, ayah teh sedih, kamu teh takut salah gaul. Nggak usah kamu ke pesantrennya, udah ku ayah dimasukin ke pesantren. Kalimat dan narasinya itu ya nggak bagus gitu. Nah, ini kudu pakai ilmu. Ternyata kudu pakai ilmu, teman-teman sekalian. Ya, itu yang bisa saya komentari ya. Bapak tinggal minta maaf dengan tulus ya gitu. Dan anak kita bakal mengerti kalau kita teh dulu salah didik. Mendidik anak itu nggak gampang, butuh keikhlasan, butuh ilmu. Catat, butuh ilmu. Jangan turun-temurun. Saya kayak gini dulu oleh bapak saya juga. Nggak bisa. Anak kita itu beda zaman. Ya, beda zaman. Dia hidup, kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu untuk bisa survive pada zamannya. Berarti kudu dididik dengan zaman kita, bukan zaman orang tua kita. Cara saya mendidik anak, ya, berbeda dengan cara bapak saya ngedidik saya. Kenapa? Zamannya udah beda, teman-teman sekalian. Ya,
Oke, itulah kajian-kajian seperti ini ya memang menjadi bagian dari kebutuhan yang penting ya, gitu. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz, keluarga, dan percikan iman sehat, berkah, husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, ada hadis nomor 313 di Bulughul Maram. Ibnu Abbas berkata, telah bersabda Rasul, ketahuilah aku dilarang membaca Quran di dalam ruku dan di dalam sujud. Yang saya tanyakan, bolehkah membaca doa-doa dari Quran pada saat sujud? Karena kita tidak boleh baca Quran di saat sujud. Mohon penjelasan. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung kepada niat. Nabi melarang ruku baca Quran, sujud baca Quran. Nabi melarang. Kapan baca Qurannya, baca suratnya? Setelah baca Fatihah, gitu. Jadi setelah baca Fatihah, faqra ma tayassara minal Quran. Sok baca yang kamu hafal dari ayat-ayat Quran. Jadi kapan kita baca surat? Setelah baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, kita baca surat. Jangan kamu baca surat saat ruku dan sujud. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika sujud kita mengambil doa dari Quran? Saya ingin tanya, Anda saat sujud itu niatnya berdoa atau baca Quran? Saya lagi sujud. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan itu dari Quran. Saya sujud, baca itu. Nih kira-kira niat saya baca surat apa baca doa? Ya pastilah baca doa. Benar nggak? Jadi Anda bukan baca surat, baca doa. Nah, lalu ketika sujud, saya berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pertanyaannya, Anda baca itu saat sujud, niatnya baca surat apa baca doa? Baca doa kan? Nggak apa-apa. Jadi yang dimaksud oleh hadis tadi, kita tuh nggak boleh ruku sujud baca surat lagi, gitu. Karena surat mah sudah dibaca di saat selesai Fatihah. Begitu selesai Fatihah, kata Nabi, faqra ma tayassara minal Quran. So, kamu baca beberapa ayat yang kamu hafal dari Al-Quran. Nah, di situ jadi Nabi itu sedang menunjukkan kapan baca Fatihah, kapan baca surat. Kalau ruku, doa ruku. Kalau sujud, doa sujud. Tapi ada hadis yang mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa wasajidun. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya saat sujud. Fakfirud doa. Perbanyak doa oleh kamu saat sujud. Nah, saat Anda sujud, doanya Anda ambil dari Quran. Berarti Anda nawaitunya baca doa, bukan baca Quran. Clear ya? Nah, gitu. Innamal a'malu binniyat. Kumaha niat? Gimana niat? Niat kan? Walaupun Anda ngambil dari Quran, Anda tidak niat baca Quran. Niat berdoa. Doanya, redaksinya ada dari Quran. Gitu. Itu jawabannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Itu saudara-saudaraku tercinta. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Semoga Allah senantiasa mensolehkan kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan kita bisa bertemu di surga Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.